Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dalam video pembelajaran workshop akuntansi keuangan. Baik, pada kesempatan video ini ya, saya akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai mekanisme mata kuliah workshop akuntansi keuangan. Sebagaimana judulnya ya, yaitu workshop, artinya di sini nanti banyak praktek ya, membuat atau menginput sistem akuntansi sehingga menjadi sebuah laporan keuangan. Dimana pada mata kuliah yang lain kita hanya mempelajari teori-teorinya saja. Baik, sebelum dilanjutkan ke materi ya, di sini setiap pertemuan ya, kita akan membuat sesuatu tugas, bukan tugas sebenarnya, karena memang tadi sesuai mata kuliahnya workshop ya, jadi memang harus dikerjakan praktek langsung ya, jadi tidak teori begitu. Nah, di sini apa aja yang akan dipraktekkan ya? Kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginput ya atau membuat suatu sistem dari workshop akuntansi. Oke ya, sebagaimana judulnya, jadi kita akan membuat atau praktek membuat sistem atau menginput sistem akuntansi. Namun sebelum masuk ke ke materi ya, selain nanti praktek dan setiap pertemuan saya akan memberikan tugas yang harus dipraktekkan ya. Dan nanti ketika ujian tengah semester pun saya nanti tidak akan membuat suatu pertanyaan ya, artinya tidak membuat suatu soal ujian ya, tetapi mengumpulkan setengah dari pekerjaan workshop yang sudah dilakukan ya. Jadi kalau tidak mengikuti dari awal ya, maka biasanya akan tertinggal dan akan rugi ya. Namun di sini saya akan buat video pembelajarannya, jadi yang ketinggalan bisa mengikuti dan segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, nanti setelah UAS ya, itu juga sama, jadi diselesaikan ya sampai selesai, artinya pekerjaan laporan keuangan ini atau input akuntansi ini sampai menjadi sebuah laporan keuangan yang memang bisa dianalisa. Baik, kita lanjutkan ya kepada materi yang pertama di sini, yaitu mengenai siklus akuntansi ya. Mungkin di sini saya hanya akan mengingatkan saja ya, di mana para adik-adik mahasiswa biasanya sudah lupa ya, karena memang siklus akuntansi ini dipelajari di semester awal ya, pada pengantar akuntansi 1 ya kalau nggak salah. Nah, siklus akuntansi komputer ini siklus akuntansi ini harus dipahami di luar kepala ya. Artinya proses yang terjadi ya dan tahapan-tahapannya sehingga membentuk suatu laporan keuangan ya, itu harus dikuasai ya, khususnya ya orang-orang yang memang bergerak di bidang akuntansi ya atau jurusan akuntansi. Baik, yang pertama ya, di sini kita lihat transaksi ya. Jadi laporan keuangan ya atau laporan akuntansi ini di sini pertama sekali itu awalnya adalah transaksi. Transaksi ini ya biasanya terjadi ya, ada yang formal ataupun non formal ya di suatu perusahaan, dimanapun itu perusahaan ya, besar maupun kecil ya. Nah, transaksi yang formal biasanya ya sudah dilengkapi dengan bukti eksternal ya. Contohnya misalkan kwitansi dari supplier ya, ketika kita beli barang ya kita dapat kwitansi dari supplier. Nah, itu adalah salah satu bukti eksternal yang kita bisa jadikan sebagai alat ya atau dasar untuk melakukan
entry jurnal ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua di sini ada bukti transaksi internal ya, yaitu transaksi-transaksi yang dimana ya terjadi dan biasanya adalah non formal ya. Dalam artian tidak ada supplier resmi ya, ataupun perusahaan resmi ya yang mengeluarkan atau transaksi bukan dengan perusahaan-perusahaan yang resmi lah, ibarat seperti itu ya, atau toko-toko yang formal ya. Apa sih transaksinya ya? Contoh, kita misalkan sedang melakukan rapat ya, biasanya ada konsumsi misalkan berupa cemilan ya, beli gorengan ya dan lain-lain ya, biasanya itu tidak ada bukti transaksinya ya, karena tukang gorengan nggak mungkin memberikan bukti transaksi ya. Nah, di sini biasanya perusahaan ya membuat suatu bukti ya internal ya, yang nanti ditandatangani oleh si pelaku transaksi ya, dan diketahui pejabat berwenang ya atau atasannya ya. Contoh misalkan meetingnya dilakukan oleh marketing ya, dan ketika seorang OB membeli makanan atau cemilan yang diperuntukkan untuk meeting marketing ya, OB tersebut akan membuat bukti internal yang biasa sudah disediakan formulirnya ya oleh perusahaan, lalu ditandatangani oleh pejabat marketing tersebut ya, bukti bahwa atau mengesahkan bahwa si OB tersebut membeli makanan ya atau cemilan tersebut untuk rapat marketing, seperti itu. Banyak lagi transaksi yang tidak ada buktinya ya, seperti itu ya. Jadi harus dibuatlah bukti internalnya. Nah, biasanya ya di perusahaan pun dalam pada prakteknya ya, bukti eksternal pun harus didampingi dengan bukti internal ya. Nanti contohnya akan saya berikan ya, kita akan melihat seperti apa. Bagaimana contohnya? Misalkan bensin ya. Bensin biasanya kan udah struk dari SPBU ya, tetapi struk itu pun biasanya tidak tahan lama ya tuh, karena struknya thermal sehingga beberapa bulan dia akan hilang tintanya. Nah, ini biasanya dilampirkanlah bukti sebagai lampiran bukti internalnya ya. Jadi di staples dan di bukti internal ya, lalu ditulislah di situ pengeluaran untuk apa ya, dan ditandatangani sekali lagi oleh pelaku transaksi ya, atau yang melakukan transaksi, dan atasannya ya yang bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut gitu ya. Nah, itu jadi transaksi, sekali lagi di sini ada transaksi atau buktinya ada dua ya, ada eksternal dan internal ya. Nah, setelah bukti-bukti ini ada ya, nanti langkah selanjutnya adalah di dalam akuntansi yaitu menjurnal ya. Nah, menjurnal ini yaitu mengentry data ya, jurnal umum misalkan seperti ketika biaya operasional misalnya pembelian bensin ya, berarti di situ kreditnya apa ya. Tentunya sudah tidak dijelaskan lagi nanti di sini ya, karena memang di materi-materi sebelumnya sudah dibahas. Misalkan kas pada biaya operasional ya, atau biaya transport, seperti itu ya. Nah, pada transaksi ini nanti rekan-rekan mahasiswa diminta ya, saya akan kasih sebuah soal ya atau studi kasus ya. Silahkan dibuatkan bukti-buktinya ya, bukti eksternal maupun bukti internalnya, seperti itu ya. Nanti dikumpulkan ya, akan bukti-bukti tersebut dibuat dan dijilid ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, nanti ketika UTS atau UAS cukup melaporkan ya bukti-bukti ini, proses dari siklus akuntansi ini gitu ya. Nanti bukti transaksinya ditulis pakai tangan ya, formnya saya akan kasih ya, nanti dikumpulkan ya. Terus selanjutnya jurnal umum ya. Nah, setelah bukti-bukti ini dibuat ya, lalu dijurnal ke dalam jurnal umum ya. Dalam jurnal umum semuanya ya, semua transaksi ini tidak ada yang terlewat, jadi masuk ke dalam jurnal umum, dan jurnal umumnya pun dicetak
ya, dicetak, nanti dilampirkan. Jadi halaman pertama di sini misalkan bukti-bukti, yang kedua nanti jurnal ya. Dan yang ketiga setelah jurnal umum adalah buku besar ya. Nah, di buku besar ini juga silahkan dibuat ya dari Excel atau apa ya, manualnya dulu ya, dari hasil transaksi dari jurnal umum ini yang tentunya sudah tahu semua ya. Nah, selanjutnya ya, setelah buku besar masuk ke worksheet atau neraca lajur ya. Nah, neraca lajur ini ya tentunya isi sudah hafal semua ya, berisi dari neraca saldo ya, terus ayat jurnal penyesuaian ya, terus neraca saldo disesuaikan, terus rugi laba, dan yang terakhir neraca ya. Nah, dari worksheet ini nanti barulah bisa dibuatkan dengan laporan keuangan ya. Dari data worksheet ini dibuat laporan keuangan ya, yang isinya neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal ya. Nah, setelah laporan keuangan di sini ada jurnal penutup ya, yang fungsinya adalah menutup akun-akun ya seperti biaya ya, supaya kembali ke nol ya, supaya tidak bertambah terus di periode berikutnya. Nah, itulah kira-kira siklus akuntansi ya yang saya ulas sekilas ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan nanti ketika proses pengerjaan transaksi ya, terus di pembuatan jurnal dan buku besar, nanti kita akan ada tanya jawabnya ya. Artinya ketika ada kendala ya silahkan ditanyakan ya, baik di Google di GCR ataupun nanti ketika live Zoom ya. Jadi tolong disiapkan semua ketika membuat ini atau membuat siklus ini ya, tahap demi tahap ini, ketika ada kendala maka harus disiapkan permasalahannya apa, nanti kita bahas bersama. Nah, disinilah tujuan dari workshop ini ya, supaya kita ketika praktek itu tentunya tidak sesuai teori yang kadang-kadang kita pelajari begitu ya. Oke, nah setelah tadi transaksi, namun sebelumnya ya, sebelum buat transaksi saya akan membahas mengenai COA dulu ya, yaitu chart of account ya. Nah, chart of account ini sangat penting bagi seorang akuntan ya, artinya menyusun ya suatu akun-akun ya, atau perkiraan-perkiraan yang nantinya yang akan dipakai untuk transaksi akuntansi ya, atau pengelompokannya seperti apa, misalkan seperti kas nomornya berapa, terus piutang berapa, terus persediaan berapa gitu ya. Jadi ada harus membuat ini dulu ya. Jadi sebelum nanti membuat transaksi, bukti transaksi ya, tugas pertama yaitu membuat COA-nya ya, chart of account ya. Nah, di sini ada berapa saja yang harus dibuat ya. Secara umum ya, perusahaan itu ada perusahaan jasa ya, ada perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufacture. Nah, setiap perusahaan ini berbeda-beda, yang tentunya banyak sebenarnya ya, seperti perusahaan nirlaba ya, seperti yayasan. Ini biasanya COA-nya juga berbeda ya. Namun di dalam workshop ini ya silahkan nanti buat ya COA perusahaan jasa ya, perusahaan dagang, dan perusahaan manufacture seperti itu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya. Secara umumnya kode ya untuk membuat COA ini ya, atau kode GL ya, General Ledger, secara umum ya, setiap kelompokan besar ini ya, ada aktiva, ada liabilities ya, ada equity, ada juga income dan OPEX ya, operating expense ya. Kalau kelompok aktiva ya seperti kas ya, terus piutang ya, perlengkapan ya, terus peralatan ya, ini kelompok aktiva. Ini pasti kepalanya biasanya 1 ya, misalkan 1.1, 1.2 ya, bebas seperti itu ya. Nanti saya akan contohkan seperti apa yang saya sudah buat ya. Nanti silakan diimprove sendiri untuk bikin perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufacture. Nah, yang kedua liabilities ya. Liabilities ini adalah kewajiban yang tentunya isinya adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak lain ya.
Di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang ya. Ini aja utang-hutang biasanya. Dan ini kepalanya adalah 2. Ya, 2.1, 2.2 ya, atau 2100 atau 2200 seperti itu. Terus selanjutnya equity ya, atau modal ya. Modal ini kepalanya 3 ya. Nah, secara umum ya, di equity ini harus mencakup satu equity atau modal. Modal siapa? Ya, modal saham atau modal modal pribadi ya, misal modal tuan A ya. Terus yang kedua ya, di sini harus ada modal laba ditahan ya, return earning ya, atau laba ditahan ya. Dan yang ketiga di sini adalah modal tahun berjalan ya. Laba tahun berjalan, bukan modal, tapi laba tahun berjalan gitu ya. Nah, itu harus ada tuh akun itu, ada 3 ya. Terus yang keempat di sini adalah income ya. Jadi pendapatan, semua yang berkaitan dengan pendapatan ini kepalanya biasanya 4 ya, kepalanya, headernya ya. Misalkan contohnya penjualan ya, terus pendapatan jasa itu kepalanya 4. Maupun dia perusahaan jasa, perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, selama itu transaksinya berkaitan dengan pendapatan ya, maka kepalanya 4 ya. Terus yang kelima di sini adalah OPEX ya, atau operating expense, yaitu biaya-biaya operasional ya. Ini di 5 ya, ininya kepalanya di 5 ya. Nanti banyak biaya listrik, biaya telepon dan lain-lain seperti itu. Oke. Sekarang saya akan membahas ya. Jadi kita nanti ada 2 sistem ya. Sistem pertama ya, ini perusahaan jasa manual ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, pembuatan transaksinya, terus pembuatan jurnalnya ya, pembuatan buku besarnya dan worksheetnya itu dilakukan secara manual ya. Jadi silahkan ketika dikasih studi kasusnya ya, diketik secara manual ya, dan dihitung secara manual sesuai dengan menggunakan rumus Excel ya, seperti itu ya. Nah, ini kita akan, kalau waktu cukup semua ya, jasa, manual, perusahaan dagang juga, dan manufacture ya. Tapi kalau tidak cukup nanti kita salah satunya saja. Terus yang kedua ya, perusahaan jasa ini dengan menggunakan metode komputer ya. Nah, metode komputer ini biasanya menggunakan sistem Dikasih accounting ya, atau Mayop accounting. Cuma karena memang kita terbatas dengan sarana dan prasarananya ya, jadi nanti saya akan buatkan sebuah aplikasi ya dari Microsoft Excel ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa tinggal memasukkan saja, nanti hasilnya ya, laporan keuangannya akan otomatis terbuat ya, akan bisa dilihat begitu ya. Kenapa di sini manual dulu? Supaya rekan-rekan mahasiswa mengetahui proses ya manualnya seperti apa sih gitu ya. Nah, setelah mengetahui dan menjiwai ya, menggunakan komputer akan lebih mudah ya, karena kita tahu, dan ketika terjadi kesalahan pun ketika menggunakan komputer maka kita akan tahu seperti itu ya. Nah, itulah fungsi dari kenapa proses kok ada manual dan menggunakan sistem komputer. Oke, nah ini rasio laporan keuangan ya. Nanti sebenarnya ini nggak di akhir ya. Di akhir nanti kita bahasnya, karena setelah keluar laporannya kita akan bisa menganalisa ya. Walaupun ini sedikit saya akan bahas ya, tidak secara detail, karena secara detail nanti di mata kuliah analisa laporan keuangan. Oke, saya akan memberikan contoh ya. Di sini yaitu ini ya, soal akuntansi yang saya buat aplikasinya. Tapi di sini saya bukan untuk cara menggunakannya ya. Cuma saya akan menunjukkan ya di sini, yaitu tadi pembuatan COA ya, chart of account ya. Kita lihat sini ya. Nah, ini adalah COA ya, chart of account, contoh yang saya buat ya. Jadi kita lihat aktiva kepalanya 1. Nah, ini 100 atau 1000 ya. Karena memang standar seperti itu ya, sesuai aturan PSAK ya, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Terus kita lihat di sini ya, ada
posnya di mana, masuk ke pos mana, ya ini neraca ya. Terus standar ya, standar saldo normalnya adanya di mana gitu ya. Nah ini ada debit, DB ini adalah debit ya. Jadi aktiva ini pasti kalau bertambah dia akan masuk ke debit, seperti itulah kira-kira, atau saldonya itu debit lah normalnya. Terus di sini kenapa H1 ya, artinya adalah header ya. Ini nanti buat di laporan keuangan atau di apa namanya, di neracanya ya, bahwa aktiva ini header. Kenapa header? Karena ada anaknya lagi ya. Header 2-nya ya, lain keduanya itu adalah aktiva lancar, karena aktiva ini bagi dua antara aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Nah aktiva lancar ya dibagi lagi dengan beberapa pos begitu. Nah di sini kita lihat aktiva lancar ya, ada kas, ada bank, ada piutang, investasi usaha ya, persediaan barang ya, terus perlengkapan ya. Ini posnya di neraca, ada di neraca ya. Kenapa di sini ada neraca? Karena nanti di worksheet masuknya kan neraca. Ya ketika di worksheet ada dipisahkan, ada yang masuk ke rugi laba, ada yang ke neraca ya. Nah ini standarnya debit ya. Jadi normalnya dia akan ada di kolom debit ya kalau normal. Jadi nggak ada istilah minus seperti itu ya. Jadi dia ada di debit ya. Dan ini D ya. D itu artinya debit dan bisa diisi ya. Jadi nanti akun-akun inilah yang akan diisi. Untuk header ini nggak diisi ya. Gitu. Headernya tidak diisi ya. Nah, terus aktiva tetap. Ya ini contoh saja ya. Nanti tolong dibuatkan ininya ya, COA-nya masing-masing jenis apa perusahaan ya, ada jasa, dagang dan manufacture. Terus di sini ada aktiva tetap apa? Gedung ya. Nah, gedung ini ada di neraca dan di debit ya normalnya ya, dan ini bisa diinput ketika ada pembelian gedung, nanti otomatis bertambah ya. Terus di sini ada akumulasi penyusutan gedung ya. Dia posisinya di aktiva ya, tetapi fungsinya adalah mengurangi nilai dari gedung itu sendiri. Makanya di sini ada di neraca tapi dia kredit ya. Artinya ini saldonya minus ya. Gitu, karena debitnya nanti di biaya gedung seperti itu ya. Nah ini masih di aktiva ya, di kepala 1. Terus yang kedua ya, di sini kewajiban ya. Tadi kepala 2 ya, yaitu di sini saya bikin di 2000 ya. Kewajiban atau liabilities ya. Ini header 1 ya. Kenapa header 1? Karena cuma ada hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek ya. Kalau nanti hutang jangka panjang mau diurai atau hutang jangka pendek mau diurai, berarti ini nanti bukan jadi debit kredit lagi, tetapi dia sebagai header 2 ya. Nanti didetailkan lagi ya, silahkan nanti diurai lagi. Berarti kalau misalkan di sini 2100 ya hutang jangka pendeknya, terus mau diurai ya hutang usaha, hutang apa namanya karyawan dan lain-lain gitu ya. Nah ini bisa 2001 10, 2001 20 seperti itu ya. Tapi ini saya globalkan saja gitu, tergantung kebutuhan dari si perusahaan tersebut seperti itu. Terus yang ketiga ya, COA ini yaitu modal ya. 3000 ya, kepala 3 ini saya bikin 3000 ya, modal atau equity, ini headernya. Dan di sini ada modal tuan A atau modal saham, atau misalkan banyak modal tuan B gitu ya. Dan standarnya adalah ini adalah modalnya ya, jenis modalnya atau saham atau ada pribadi. Yang kedua di sini ada laba ditahan ya. Laba ditahan itu untuk menampung ya keuntungan yang belum dibagikan pada periode tahun lalu ya. Nah sedangkan laba tahun berjalan adalah laba tahun ini ya. Misalkan 2020 ya 22, nah ini yang 2022 ini yang laba tahun berjalan seperti itu ya. Nah ini wajib ada ya, ketiga ini pasti setiap kita bikin sistem akuntansi ini harus ada ketiga ini. Biasanya kalau di sistem akuntansi ini sebagai historical balancing ya, sebagai pengontrol. Jadi kalau misalkan minus atau apa ya, di sini akan kelihatannya di akun di laba tahun berjalan. Terus pemasukan atau pendapatan ya, pendapatan ya, di sini ada penjualan ya. Kebetulan ini saya bikin contohnya perusahaan dagang yang memang ada perusahaan jasanya juga, atau aduk-aduk lah seperti itu ya. Nah di sini ada pendapatan penjualan ya, mungkin penjualan barang, isi pendapatan jasa, ada bentuk, dan pendapatan lain-lain yang tentunya setiap perusahaan ada pendapatan lain-lain yang apa namanya tidak menjadi penghasilan utama ya. Contoh misalkan limbahnya dari perusahaan tersebut banyak ya, misalkan